Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Rektor Bapak Insinyur Esa Haruman Wiraatmaja MSc ENG PhD IPU, Wakil Rektor Bapak Muhammad Zuhrianto SEMM, Dekan Fakultas Teknik Informasi dan Komunikasi Visual Bapak Dr. Insinyur Toto Widianto MSc, Ketua Program Studi Informatika Bapak Darmin Eskom Mkom, seluruh sivitas akademis ISTA, dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Sekarang saya akan langsung mulai aja paparan saya pada kesempatan kali ini. Sekarang saya akan membahas tentang ethical hacking dan penetration testing secara fundamental ya, dan juga membahas tentang data breach juga nanti sedikit ya. Oke, yang pertama apa sih masa depan cyber security itu gimana ya? Saat melihat masa depan keamanan cyber, perlu diingat semuanya itu bisa berubah dalam sekejap. Jadi tuh semakin maju teknologi, keamanan cyber tuh akan semakin meningkat ya, semakin berpotensi resikonya akan semakin besar. Oleh karena itu kita juga harus sigap ya atas keamanan cyber ini. Contoh peningkatan ancaman kejahatan cyber itu terutama saat pandemi COVID kemarin yang tadi udah beberapa kali dibahas ya. Lalu kemajuan teknologi juga akan menjadi pendorong peningkatan resiko cyber karena automasi dan layanan cyber security itu akan semakin mendominasi. Terutama otomasi itu kayak tools-tools cyber security itu akan semakin banyak ya. Lalu pelanggaran, kebocoran data, pelanggaran merek, profil media sosial palsu, dan lain-lain itu pokoknya akan meningkat ya yang berhubungan dengan cybercrime. Ini semua saya ambil sumber itu dari Forbes ya. Kita akan lanjut bagaimana itu trends dan apa itu tren dan potensi ancaman yang harus kita waspadai. Yang antara lain itu yang pertama itu cybercrime as a service, yang dimana suatu layanan atau tools atau alat yang dapat memudahkan hacker yang nggak berpengalaman itu untuk bisa melakukan serangan kompleks dengan cepat. Lalu ada malware automation. Malware automation itu kayak mesin atau malware yang bisa mengotomatiskan aktivitas kejahatan dunia maya. Lalu ada polymorphic malware yang merupakan varian malware yang bisa terus-menerus mengubah fitur biar nggak kedeteksi sama antivirus atau firewall ya. Terus ada third party risk and threats, ketergantungan pada pihak ketiga yang bisa meningkatkan risiko keamanan cyber. Third party itu kayak misal aplikasi tambahan atau bukan bawaan sih, aplikasi tambahan yang kita install sendiri. Kayak sebagai contoh, kayak misal aplikasi antivirus yang kita download sendiri. Itu kita harus cari yang secure, karena kalau nggak secure bisa aja dia bisa mencuri data kita kan. Makanya kalau bisa itu mencari yang terpercaya lah. Lalu yang terakhir, the human element ya, yaitu manusia, karena manusia merupakan faktor terlemah di dalam pendidikan. Makanya pelatihan security awareness itu sangat diperlukan untuk membantu mengurangi kemungkinan kesalahan yang bisa berdampak serius. Ini sumbernya ada dari fieldeffect.com ya. Di sini bisa kita lihat nih, insiden kebocoran data naik 67% ya. Terutama saat pandemi COVID ini naik banyak banget. Kalau dari data dari BSSN juga bisa dilihat nih, selama tahun 2021 dari bulan Januari sampai Juli itu naik drastis ya. Kategori anomali terbanyak ada ini ya, dari kategori anomali terbanyak itu yang pertama itu malware, ada denial of service, kayak DDoS itu kayak teknik yang membanjiri suatu traffic sampai resource-nya tuh habis, jadi mati sistemnya ya. Terus ada Trojan activity. Aktivitas Trojan itu kayak semacam malware gitu yang bisa memata-matai kita atau bahkan bisa remote terhadap device kita. Tren serangan cyber yang lagi naik juga ransomware yang kayak malware yang meminta tebusan. Dia mengunci file kita, biar file kita itu bisa kita ambil lagi atau kita buka, kita harus membayar ke dia ya, bisa pakai Bitcoin atau PayPal dan lain-lain lah. Terus yang kedua, insiden data leaks ya, yang lagi rame akhir-akhir juga, yang Bjorka itu bocoran data lagi banyak. Sektor yang sering kena kebocoran data akibat malware dan serangan dari orang-orang itu biasanya yang paling tinggi itu pemerintah kalau dari data dari BSSN. Terus ada keuangan, telekomunikasi, penegakan hukum, transportasi, dan yang paling kecil di sini BUMN ya. Di sini tuh bisa dilihat kan di bawah itu number increase atau kenaikan cyber attack dari tahun 2019 dan 2021.
yang diambil dari Identity Theft Resource Center 2021 Data Breach Report. Ini cyber threats atau ancaman cyber yang lagi banyak di tahun 2022 ini. Di sini saya akan coba jelasin beberapa ya. Yang pertama itu ada malware. Malware itu biasanya bisa kita dapatkan dari kayak download aplikasi bajakan atau dari phishing ya. Terus account takeover, credential abuse, yang ini berasal dari phishing. Kayak misal kita dikasih suatu link dan kalau dipencet itu linknya itu menyerupai, kita akan diarahkan ke website yang menyerupai website asli. Contoh aja kita ke arah ke website Instagram. Website itu sama persis kayak Instagram, tapi kita kan nggak tahu Instagram itu Instagram asli atau bukan. Kita bisa ngeliatnya dari URL-nya aja dan kita perhatikan apakah nama domainnya itu bener atau enggak. Karena phishing itu malah kadang ada yang ini dia yang belum pakai SSL atau belum pakai HTTPS ya. Jadi kita bisa bedainnya gampang. Biasanya ada tulisan not secure ya kalau yang masih HTTP. Atau kita bisa perhatiin aja dari nama domainnya sama dengan domain aslinya atau enggak. Terus ada ransomware tadi yang malware yang meminta tebusan. Terus phishing yang tadi udah saya jelasin. Terus saya akan coba lanjut yang ke DDoS tuh yang tadi yang membanjiri traffic sampai server itu kehabisan resource dan mati. Terus ada web application attack tuh kayak web hacking, bisa meliput kayak serangan kayak SQL injection yang bisa berujung ke database, cross-site scripting yang bisa sampai pencurian cookie atau pencurian suatu akun atau identitas gitu ya. Terus ada zero day attack kayak semacam kerentanan baru yang cara beneran itu belum ditemukan, zero day. Terus ada drive by download. Kalau yang di web and mobile application itu ada data harvesting ya, account takeover, carding dan lain-lain yang tadi sebenarnya mirip-mirip sih sama yang tadi udah saya jelasin di awal. Ini sumbernya dari Cyber Edge Group ya, yang ada di tahun 2022. Yang dia ngebuat Cyber Threat Defense Report. Lalu dari mana sih vulnerability itu bisa datang, bisa muncul? Yang pertama dari poor design atau desainnya itu yang lemah atau kurang bagus ya, dari pihak developernya. Yang kurang security awareness tuh. Terus ada poor implementation, kayak implementasi security-nya itu kurang ya, kurang training yang lebih khusus gitu. Terus poor manajemennya yang kurang mengurus di bidang ini. Nggak ada dokumentasi dan juga monitoring yang baik. Lalu hacker itu secara general itu ada 3 ya, ada white hat, black hat, dan gray hat. Kita sebisa mungkin harus jadi white hacker ya, karena white hat itu merupakan ethical hacker yang menyerang ketika dia diberikan permission atau izin ya, yang termasuk nanti penetration tester nanti akan saya bahas juga. Dia hanya melakukan penyerangan ketika dikasih akses, jadi dia menyerang secara legal dan biasanya itu membantu ya. Terus kalau black hat itu kebalikannya dari white hat, kayak yang tadi orang-orang yang membocorkan data itu masuk ke black hat karena dia menyerang secara ilegal dan menyebarkan data-data yang didapatkan. Kalau gray hat ini dia masih antara keduanya, kadang jadi white hat dan kadang juga jadi black hat. Di sini saya akan coba membahas tentang hacking dan ethical hacker. Apa yang dilakukan ethical hacker? Kita akan bahas dari hacking dulu. Hacking itu merupakan mengakses sistem dengan cara yang tidak diduga-duga atau cara yang tidak diketahui. Hacking ini bisa jadi baik dan juga bisa jadi jahat, tergantung orangnya tadi ya. Dia mau jadi white hat atau black hat. Terus bad hacking atau hacking jahat itu yang terdapat celahnya itu dia bisa berujung ini dia bisa mengakses data yang seharusnya dia tidak boleh dapat, yang itu bisa menyebabkan kerugian besar bagi bisnis pemerintahan yang bisa sampai billion dollar ya. Dan kalau hacking yang baik itu dia akan membantu bisnis untuk memprotek user dan sistem mereka. Terus kalau ethical hacker ini biasanya mereka ngapain sih? Mereka itu biasa melakukan vulnerability assessment, penetration testing, gather intelligence, scanning, gaining access, hide tracks, analyze, and report. Yang nantinya ini semua akan saya bahas satu persatu ya di next slide. Sekarang kita akan coba membahas tentang penetration testing dulu yang tadi udah saya sebutin beberapa kali. Penetration testing atau biasa kita sebut dengan pentest itu adalah suatu kegiatan di mana seseorang di-hire untuk mencoba mensimulasikan suatu serangan cyber ke dalam sistem yang dimiliki oleh suatu perusahaan, organisasi, atau pemerintahan dengan tujuan untuk membuat sistem tersebut menjadi lebih secure. Tapi pentest ini itu kerjanya dia kayak mencari celah keamanan yang ada ya, biar nanti kedepannya tim developernya atau cyber defense itu bisa
membenarkan celah keamanan tersebut biar nggak bisa dimanfaatkan sama orang jahat. Orang yang melakukan kegiatan pentest ini biasa disebut dengan penetration tester atau pentester ya, singkatannya dipanggil biasanya. Mengapa kita membutuhkan penetration testing? Karena penetration testing ini bisa mencegah terjadinya insiden cyber attack. Tadi seperti yang saya bilang tadi, ini tujuannya itu biar kita aja nih yang nemuin kerentanan ya, nggak perlu sampai orang jahat. Kalau orang jahat yang nemuin kan bisa jadi bahaya. Lebih baik kalau kita yang nemuin dan kita langsung benerin. Kita juga bisa mengukur potensi ancaman cyber terhadap suatu sistem dan layanan. Bisa berpotensi apa aja nih kalau terkena cyber attack. Terus kita juga bisa menilai bagaimana kesiapan cyber defense ketika terjadi cyber attack. Tim defense itu gimana ya? Biasanya kalau nyerang itu yang cyber attack itu biasanya dibilangnya red team, kalau yang bertahan itu dibilangnya blue team. Dan juga ini juga akan membantu untuk memperkuat keamanan suatu sistem dengan cara melakukan patch atau update setiap ditemukannya suatu kerentanan di dalam proses pentest ini. Dan terakhir kita juga harus, karena ini juga dia juga bisa melatih security awareness dari karyawan perusahaan yang di pentest ya. Jadi bisa lebih aware dia akan kejahatan cyber. Penetration testing itu tipenya ada banyak ya, nggak cuma di web application doang atau di mobile application doang. Di sini kalau dilihat ada 7, ada network service penetration testing, web application pentest, client side pentest, wireless network pentest, social engineering. Social engineering itu kayak phishing tadi ya, untuk melihat seberapa bagus sih security awareness-nya dari suatu perusahaan. Ada red team dan blue team. Red team itu nyerang, blue team itu yang bertahan biasanya, dan yang terakhir itu adalah mobile penetration testing. Dan ini masing-masing itu ada ranahnya masing-masing dan toolsnya juga ada masing-masing, ada banyak. Kalau pentest sendiri itu metodenya itu ada 3. Ada white box, black box, dan juga gray box. Kalau white box itu adalah si penetration tester ini, si pentester ini dia melakukan pentest itu secara yang dia udah dapat permission. Sebagai contoh, dia udah dapat akunnya, bisa akun administrator malah ya kalau white box ini, atau juga bisa dapat IP-nya. Jadi itu akan mempermudah kita untuk melakukan pentest. Kalau black box ini, penetration tester ini nggak dapat akses apa-apa ke dalam IT environment-nya mereka. Jadi kita harus ngetes itu dari luar. Kalau white box itu dari dalam, black box ini dari luar. Dia nggak dapat akun, nggak dapat apa-apa, cuma dikasih nama domainnya aja. Terus yang terakhir ada gray box. Gray box ini dia mendapatkan akses secara parsialnya. Kayak dapat akun, tapi akun itu bukan akun administrator, akun biasa. Dan dia harus nge-explore dari akun biasa tersebut. Kalau penetration testing ini tuh fasenya itu yang secara global atau yang paling banyak dilakukan itu ada 5. Dimulai dari tahap reconnaissance, scanning, vulnerability assessment, exploitation, dan juga reporting. Yang abis ini akan saya bahas satu-satu. Reconnaissance ini adalah tahap pengintaian ya. Jadi kita akan mengumpulkan informasi dari sistem target. Kita sebagai pentester ini harus ngumpulin informasi yang dimiliki sama sistem tersebut. Kalau di web application itu contohnya aja berapa port yang terbuka, subdomain yang dimiliki, atau bahkan isi directory dan endpoint yang dimiliki oleh si target. Nanti hal ini akan kita manfaatkan untuk digunakan di step selanjutnya, yaitu scanning, yang dimana penetration tester akan menggunakan teknik manual, baik teknik manual atau menggunakan tools automasi untuk mengidentifikasi temuan informasi yang didapatkan pada fase sebelumnya, yaitu fase reconnaissance ya. Ini ya intinya kita kayak bisa scanning menggunakan tools atau mungkin teknik manual ya. Pada fase ini juga pentester akan melakukan dan mencari kerentanan yang sekiranya dimiliki oleh si target. Yang ketiga adalah VA atau vulnerability assessment. Vulnerability assessment ini adalah tahap yang ketika pentester itu melakukan analisis terhadap identifikasi lebih lanjut terhadap kerentanan yang ditemukan. Lalu pentester juga akan menilai seberapa bahaya kerentanan tersebut dengan konsep yang namanya risk management. Dan yang terakhir, pentester juga akan memberikan saran atau remediation, yang berarti itu tata cara bagaimana kita bisa membetulkan kerentanan yang ditemukan untuk mempermudah developer untuk benerinnya ya. Di situ udah ada ini ya gambarnya ya, dari vulnerability identification, analysis, risk assessment, dan juga remediation. Yang keempat ini adalah tahap exploitation. Di tahap ini pentester akan melakukan eksploitasi secara penuh sejauh mungkin
eh, sampai kerentanan itu ya udah di tahap akhir lah, udah diekskalasi sampai paling tinggi. Bisa sejauh apa sih kerentanan ini dieksploitasi dan bisa menyebabkan celah di mana aja. Lalu pentester juga bisa memanfaatkan kerentanan tersebut sebagaimana orang jahat memanfaatkan kerentanan tersebut. Dan bahkan juga penetration tester diperbolehkan untuk mengekskalasikan kerentanan biar bisa jadi lebih bahaya lagi dengan tujuan untuk edukasi dan keamanan yang tadi udah saya jelasin ya. Di sini bisa dilihat tuh di situ gambarnya salah satu tools yang biasa dipakai untuk melakukan teknik SQL injection ya. SQL injection ini kalau diekskalasi lagi dia bisa sampai dapat database yang bisa menjadikan data breach atau kebocoran data. Biasanya bisa berawal dari situ ya kalau data breach itu. Dan yang terakhir ini adalah tahap reporting. Pada fase ini, penetration tester itu diharuskan untuk membuat report hasil pentesting yang mereka lakukan secara lengkap. Seperti apa kerentanan yang ditemukan, bagaimana dia bisa mendapatkan kerentanan itu, buktinya gimana, dan bagaimana cara mencegah kerentanan tersebut ya. Atau juga kadang perusahaan itu juga mereka itu punya tim report yang bertugas untuk membuat report dari hasil kerja yang dilakukan oleh pentester. Biar reportnya bisa lebih rapi atau mungkin si pentesternya itu bisa pentest domain lainnya gitu atau sistem yang lainnya. Di sini ada beberapa tips untuk menghindari kejahatan cyber ya, cyber security. Saya akan coba bahas beberapa aja. Yang pertama itu berpikir sebelum kita bertindak. Sebelum contohnya aja link. Kita sebelum mencet link tersebut kita cek dulu nih linknya ini gimana, kelihatannya itu secure atau enggak, udah implementasi SSL atau belum. Terus menggunakan password yang kuat yang bervariasi karakternya, nggak cuma satu doang, ditambahin add atau mungkin payung atau apa, ada banyak. Bisa menggunakan password manager tool tapi usahakan cari yang secure ya, yang udah terpercaya. Bisa menerapkan multi-factor authentication. Multi-factor authentication itu kayak misal ketika kita udah login, masukin username dan password, kita harus melakukan verifikasi tambahan. Terus cek sertifikat biar bisa diupdate secara reguler. Terus kita harus menjaga supaya sistem kita itu terus diupdate biar nggak ketinggalan, karena update itu kan melakukan fix terhadap bug atau kerentanan yang ada pada versi sebelumnya. Menggunakan firewall dan antivirus. Menghindari online use of debit card. Sebenarnya ini nggak apa-apa sih, asalkan kita makainya di tempat yang aman aja, jangan menggunakan wifi public kalau misalnya pengen pakai m-banking. Lebih baik pakai kuota pribadi atau mungkin pakai wifi pribadi aja. Mempelajari tentang phishing ini yang udah beberapa kali tadi dibahas. Menghindari mengakses website yang nggak familiar, yang masih pakai HTTP atau website yang kelihatan tuh suspicious gitu. Menghindari download file-file yang nggak penting atau dari situs yang nggak terpercaya. Terus tetap waspada di sosial media, melakukan backup data, jangan menggunakan wifi public atau VPN. Ini sebenarnya nggak apa-apa juga kita main pakai wifi public, asalkan kita makainya jangan buat hal-hal yang penting kayak m-banking atau ngisi form, jangan ya. Lebih baik kita makainya buat searching aja atau mungkin nonton YouTube, karena itu bisa ditapin trafficnya pakai teknik yang namanya man in the middle. Jadi attacker itu berada di tengah-tengah di antara wifi dan juga si user, jadi dia bisa melihat data yang dikirimkan si user ke dalam servernya. Yang terakhir, mengamankan data kita menggunakan tips-tips yang tadi udah saya bahas ya. Untuk tutorial atau proof of concept dari beberapa kerentanan yang tadi saya bahas bisa ditonton aja di YouTube channel Metaforsec. Di situ saya udah pernah membahas tentang SQL injection, cara mencari WordPress vulnerability, melakukan network scanning pakai Nmap, mempelajari tentang backdoor, directory scanner, hacking Windows nih pakai Metasploit, terus belajar hack the box, ini kayak lab untuk belajar hacking. Dan yang terakhir itu tentang OSINT ya, Open Source Intelligence. Ini OSINT juga lumayan menarik sebenarnya nanti kalau pengen dibahas ya. Oke, ini adalah kesimpulan dari paparan saya kali ini. People are not the weakest link, they are the primary attack factor. Jadi manusia itu adalah faktor utama ketika ada serangan gitu, karena manusia itu adalah faktor terlemah. Seperti tadi yang udah dibilang juga, mau seberapa bagus atau seberapa mahal, seberapa secure alatnya,
Kalau manusianya nggak ngerti cara misalnya ngekonfigurasinya, ngetuningnya gimana, ya itu sama aja bohong, bisa aja tetap tembus ya. Makanya dibutuhkan pelatihan security awareness untuk si manusianya tersebut. Kesimpulannya juga, no system is safe, security need update. Tidak ada sistem yang aman, melainkan security membutuhkan update. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun selalu melakukan update secara rutin untuk menjaga sistemnya mereka itu selalu aman. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.